Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai respirasi. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan sangat penting melakukan proses respirasi, karena untuk mempertahankan kehidupannya dengan menyediakan energi untuk melakukan aktivitasnya. Tumbuhan memiliki alat respirasi yaitu stomata, lentisel, dan ujung akar. Berikutnya, transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2. Terjadi siang hari saat panas, melalui stomata atau mulut daun dan lentisel atau celah batang. Tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Pada tumbuhan tingkat tinggi, organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Seperti halnya sebuah sistem, struktur organ pada tumbuhan pun saling berhubungan dan tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Alat pernapasan berbagai hewan. Sebelumnya, sistem pernapasan hewan adalah proses alamiah yang dilakukan oleh hewan untuk menghirup oksigen untuk dapat hidup, di mana oksigen dibutuhkan oleh hewan untuk mengubah beberapa zat di dalam tubuh menjadi energi. Pada sistem pernapasan hewan dijelaskan bahwa ada 4 sistem pernapasan, sesuai dengan spesies dan jenisnya. Yang pertama yaitu paru-paru. Sama halnya dengan manusia, hewan-hewan juga ada di beberapa spesies yang bernapas dengan paru-paru. Kurang lebih ada 4 spesies hewan yang bernapas dengan paru-paru, yakni mamalia, burung atau aves, reptil, dan juga amfibi. Yang kedua adalah insang. Hampir seluruh ikan yang ada di perairan bernapas dengan insang, di mana ikan akan mendapatkan oksigen dari air yang ditangkap oleh insang. Kemudian, sisa dari proses bernapas dari ikan akan dikeluarkan bersamaan dengan air. Poin penting bahwa insang hanya dapat bekerja di dalam air. Ketiga, trakea. Hewan insekta atau serangga adalah spesies dengan sistem bernapas trakea. Apa itu trakea? Trakea sendiri adalah lubang halus pada badan serangga yang menjadi sumber pernapasan baginya. Udara-udara tersebut akan masuk melalui lubang halus tersebut dan membuat serangga dapat bernapas. Berikutnya, paru-paru buku. Paru-paru buku adalah alat pernapasan bagi mayoritas hewan kelas Arachnida dan Chelicerata, misalnya laba-laba dan kalajengking. Alat pernapasan ini sangat berbeda dibanding paru-paru yang dimiliki vertebrata dan tidak ada kaitannya. Yang terakhir yaitu kulit. Ada spesies cacing yang menurut peneliti bernapas dengan kulitnya. Proses ini terjadi saat kulit dari cacing dalam kondisi lembab atau bahkan basah. Cacing menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sistem pernapasan yang unik, yaitu menggunakan kulitnya yang basah dan lembab. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai respirasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.